Gempuran Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar tak bisa dipungkiri berimbas kurang baik pada hubungan antara Iran dan juga Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani. Ia mengatakan hubungan antara negaranya dan Iran retak akibat serangan rudal Iran ke pangkalan militer Al Ubaid milik Amerika Serikat yang terletak di Qatar. Namun Sheikh Al Thani berharap agar hubungan baik dengan Iran bisa kembali normal. Ia menekankan semua pihak perlu belajar bahwa hubungan bertetangga semacam ini tidak boleh dilanggar dan tidak boleh juga dirusak. Qatar, pemirsa, sering menjadi penengah dalam berbagai konflik Timur Tengah. Pemerintah Qatar pun berharap bisa berkomunikasi dengan Iran atas permintaan Amerika Serikat untuk membantu tercapainya gencatan senjata. Untuk diketahui, pemirsa, gempuran Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini merupakan balasan atas ikut campurnya negeri Paman Sam dalam saling serang antara Iran dan juga Zionis Israel. Dan pemirsa, laporan terkini suasana Qatar pasca gempuran balasan Iran akan disampaikan rekan kami reporter TV One Chelsea Gill. Selamat malam waktu Indonesia, Chelsea. Bagaimana imbas terkini di Qatar setelah serangan balasan Iran terhadap pangkalan di Amerika Serikat sana? Apakah aktivitas bandar di sana masih ditutup atau sudah berangsur normal? Ya, selamat malam pemirsa TV One, selamat malam Faisa. Saat ini saya sudah berada di Qatar, tepatnya di belakang saya adalah Bin Khalifa Stadium. Keadaan di Qatar sekarang seperti biasanya normal setelah ketegangan yang memuncak akibat serangan rudal Iran di pangkalan militer Amerika Serikat kemarin malam pukul 7.30, dan bisa kita lihat secara langsung hari ini suasana di Doha mulai kembali normal seperti biasanya. Rudal yang melintasi di langit Qatar sempat mengejutkan warga-warga Qatar terutama. Namun saat ini kabar terbaru, peristiwa kemarin tidak menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan besar di wilayah Qatar. Pemerintah Qatar juga memberikan respon tegas dalam pernyataan resminya yang bisa kita lihat dari Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani, mengecam serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar terhadap kedaulatan nasional. Ia juga menegaskan bahwa Qatar tidak akan membiarkan wilayahnya dijadikan ajang konflik antara negara dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional yang ada. Meski mengecam keras serangan tersebut, Qatar tetap berupaya memainkan peran dalam melakukan proses diplomatik antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Dan juga pada hari ini, Sultan bin Said Al-Muraiki bertemu langsung dengan Duta Besar Iran untuk Qatar, di mana Sultan bin Said Al-Muraiki ini memberikan beberapa poin yang disampaikan secara tegas kepada Duta Besar Iran di Qatar, yaitu dia menolak pelanggaran kedaulatan dan menuntut penghormatan terhadap hukum internasional, kemudian juga mendorong dialog diplomatik dan menjaga hubungan baik antar negara meski terjadi insiden peristiwa kemarin. Dan hari ini aktivitas masyarakat di Qatar telah berangsur pulih, kantor-kantor dan instansi pemerintah seperti biasanya beroperasi, dan besok juga sekolah-sekolah yang ada di Qatar akan beroperasi seperti biasanya lagi. Dan juga Bandara Internasional Hamad, International Airport juga sudah kembali buka tepatnya pukul 12 dini hari, dan dengan opennya dari airport tersebut cuman ada permasalahan di mana terjadi keterlambatan dari beberapa penerbangan dan juga ada juga pembatalan penerbangan akibat dampak dari situasi kemarin. Pemerintah Qatar tetap meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar. Dan diharapkan untuk seluruh masyarakat Qatar terus memantau perkembangan yang ada di Qatar dan juga konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat melalui media-media dan juga situs-situs resmi dari pemerintah Qatar. Dari Doha, Qatar, saya Chelsea G melaporkan untuk TV One. Chelsea, bagaimana situasi WNI di sana? Termasuk Anda, apakah sudah ada instruksi khusus yang diberikan oleh KBRI di Qatar sana?
Chelsea? Ya, kemarin sebenarnya warga masyarakat Indonesia di Qatar tergolong sangat panik. Cuma dari pihak dari kedutaan dari Indonesia memberikan informasi-informasi yang sangat akurat juga kepada kami untuk tetap selalu calm down, tidak panik, dan juga mempersiapkan beberapa seperti run bag yang berisikan torch, care center, dan juga dengan dokumen-dokumen yang penting andaikan terjadi hal-hal dampak yang memang bisa memperluas. Jadi itu saja mungkin dari KBRI, dan KBRI terus memantau perkembangan keamanan antara beberapa negara Middle East, dan juga pihak KBRI juga terus memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat Indonesia di Qatar melalui akun Instagram, kemudian juga melalui WhatsApp yang telah diberikan. Andaikan ada darurat. Oke, baik, Chelsea Gil mengabarkan langsung dari Doha, Qatar, disampaikan bahwa situasi di sana sudah berangsur normal. Terima kasih, Chelsea. Selamat beraktivitas kembali.